Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dari pagi hingga malam ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pada saat ini kami rindu kembali mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan dan berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Mazmur pasal 144 sampai 145. Saya akan membacakan khususnya Mazmur 144 ayat yang pertama dan Mazmur 145 ayat yang ke-18. Tertulis demikian. Terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun baru bagi sebagian orang dihadapi dengan sikap yang optimis, tapi sebagian lagi merasakan ketakutan, takut akan kegagalan atau penderitaan di tahun yang baru. Ketakutan akan tahun baru ini disebut dengan neo-anofobia. Biasanya terjadi juga pada orang-orang yang lanjut usia, karena setiap tahun baru membuat mereka merasa mendekati hari akhir. Salah satu hal yang menjadi pemicu terbesar yang menimbulkan ketakutan akan tahun baru adalah pemikiran bahwa tidak ada kepastian dan ada banyak hal yang tidak diketahui yang mungkin akan terjadi di tahun baru. Rasa takut akan perubahan dan juga masalah-masalah yang akan muncul membuat ketakutan itu semakin menjadi. Namun bagi kita orang-orang yang percaya, firman Tuhan memberikan kita kekuatan. Ada janji Tuhan yang memberikan kepastian dan pertolongan bagi kita dalam setiap keadaan. Mazmur 141 mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu pengasih, Tuhan itu maha baik dan setia, dan Tuhan akan menyediakan benteng perlindungan bagi kita dalam segala badai kehidupan. Dia adalah menara keselamatan, perisai dan kekuatan kita. Tuhan berjanji bahwa Dialah yang akan menaklukkan musuh kita. Ini juga berbicara bahwa Tuhan akan menolong kita untuk mengatasi berbagai gunung-gunung persoalan ataupun masalah yang kita hadapi. Dalam Mazmur 144 ayat yang pertama ini tertulis, terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Pemazmur memuji Tuhan karena Tuhan melatihnya untuk berperang. Sebenarnya kalau kita pikirkan, menghadapi peperangan itu tidak enak. Ada resiko dan tantangan yang akan dihadapi. Tapi justru atas hal ini pemazmur mengucap syukur. Dan sama halnya dengan peperangan, persoalan dan masalah atau pergumulan yang kita hadapi juga dapat dikategorikan sebagai peperangan kita sehari-hari. Di tahun yang baru, kita tidak perlu takut menghadapi berbagai persoalan yang akan terjadi, tapi kita hendaknya memuji-muji Tuhan karena Tuhan melatih kita untuk berjuang dan mengalami kemenangan lewat setiap persoalan. Ada satu hal yang pemazmur lakukan ketika ia dalam kesesakan dan kesukaran, yaitu berdoa. Dan dalam setiap doanya ia menyadari bahwa Tuhan begitu dekat dan tidak akan pernah membiarkannya. Dalam Mazmur 145 ayat 18 tertulis, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ketika kita merasakan beban berat dari pergumulan hidup, datanglah pada Tuhan dengan tidak jemu. Jangan putus asa, tapi setialah dalam berdoa. Di sini dikatakan berseru kepadanya dalam kesetiaan. Berarti bahwa kita hendaknya meminta dalam doa
tanpa putus asa. Mungkin kita merasa Tuhan sepertinya jauh dan tidak mendengar, tapi yakinlah berdasarkan janji firman Tuhan bahwa Tuhan dekat dengan semua orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan, dan Tuhan mendengar bahkan menjawab setiap doa kita. Dalam Yakobus 4 ayat 8 dikatakan, "Mendekatlah kepada Tuhan dan Dia akan mendekat kepadamu." Ini berarti bahwa kita harus berusaha dalam doa kita. Jangan jemu-jemu berdoa. Tuhan berkata bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan dalam Matius 28 ayat 20 Tuhan Yesus berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Jangan takut menghadapi berbagai situasi. Tuhan yang melatih dan mengajar kita untuk berperang menghadapi setiap persoalan adalah Tuhan yang juga akan memberikan kita kekuatan serta kemenangan. Tuhan ada bersama dengan kita, menyertai dan menopang kita di setiap keadaan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, menyadarkan kami untuk kami tidak takut menghadapi tahun yang baru. Apapun persoalan yang ada, apapun masalah yang akan terjadi, kami percaya Tuhan melatih kami untuk semakin kuat dalam iman, dan Tuhan memampukan kami untuk mengatasi semuanya. Pertolongan yang dari Tuhan akan Tuhan nyatakan. Karena itu kami tidak mau takut dan gentar menghadapi hari-hari di depan, karena Tuhan Immanuel bersama kami, dan Engkau menyertai kami sampai kesudahan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kembali malam ini kami mohon perlindungan Tuhan dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala tugas aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, kuasa-Mu menyempurnakan tubuh kami, dan Tuhan memberikan jalan keluar yang ajaib bagi setiap kami. Yang terikat dosa dan kuasa kegelapan, terikat kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan pada Tuhan, kami berdoa saat ini mengalami kelepasan dan kemenangan dalam nama Tuhan Yesus, dan mereka hidup dalam kekudusan dan kebenaran di dalam Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.